Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali berkumpul dalam ibadah keluarga meskipun dari rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memelihara kehidupan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian dan selalu diberkati oleh Tuhan. Ibadah keluarga pada malam hari ini sesuai dengan bacaan firman yang baru saja kita selesaikan adalah dari Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18 dengan tema undangan kebodohan. Semua kita pasti mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, bahkan mulia dibanding alam, tumbuhan, dan hewan. Kenapa dikatakan demikian? Karena menurut kesaksian Alkitab, manusia ada karena dibentuk oleh Allah dari bahan debu tanah. Sekali lagi, bukan tanah, tapi debu tanah, di mana debu tanah sering digambarkan sesuatu yang kurang berharga atau bahkan tidak berharga. Manusia dari debu tanah itu menjadi berharga setelah dihembuskan nafas hidup oleh Allah. Sebelum ada nafas kehidupan dari Allah, manusia tetaplah benda mati, bukan makhluk hidup. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa hidup dan nafas hidup adalah milik Allah. Hidup manusia sepenuhnya bergantung hanya pada Allah, sang pemilik hidup. Hal yang ketiga, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Allah tidak menciptakan manusia seperti robot. Allah melengkapi manusia dengan akal pikiran, akal budi, perasaan, kemauan, kemampuan, bahkan kehendak bebas. Anugerah itu tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Hal yang keempat, Allah telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat, seperti yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur 8 ayat 6. Kita melihat betapa berharga dan mulianya manusia di hadapan Tuhan Allah. 4 dasar pemahaman ini cukup untuk mengingatkan kita sebagai manusia ciptaan Allah bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita berharga di hadapan Allah. Kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Untuk itu seharusnya tidak ada alasan apapun untuk tidak memuliakan Tuhan Allah, sang pemilik hidup, di sepanjang kehidupan yang kita jalani. Kita manusia dengan segala keistimewaan status tentu mengucap syukur. Tetapi di sisi lain ada tanggung jawab di sana. Kita harus mempertahankan status gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa manusia sebagai citra Allah yang sangat dikasihi Allah ternyata pernah bahkan sering menyakiti hati Tuhan Allah. Kita paham bagaimana Adam dan Hawa menggunakan akal pikiran, perasaan, dan kehendak bebasnya untuk melanggar perintah Tuhan. Diikuti oleh Kain, yang juga menggunakan akal pikirannya, kehendak bebasnya untuk membunuh adiknya. Dan begitu banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab, raja-raja, nabi-nabi yang sudah menyalahgunakan kehendak bebasnya untuk melawan Allah. Dari kesaksian Alkitab ini, kita bisa mengerti bahwa manusia, sekalipun dia rupa dan gambar Allah, ternyata masih memerlukan rambu-rambu atau penuntun. Dalam hal ini, perlu hikmat Tuhan. Terutama di dalam mengendalikan kehendak bebasnya, yang seringkali disalahgunakan. Kita perlu belajar kerendahan hati dari Salomo. Ketika diberi kekuasaan dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, tidak menjadikannya menjadi orang atau pribadi yang sombong, yang tinggi hati, yang merasa hebat. Tetapi sebaliknya dari pengalaman hidup rohaninya, Salomo merasa dirinya penuh dengan kekurangan dan kelemahan sebagai manusia. Sehingga pada kesempatan dia menaikkan doa kepada Allah, yang dia minta bukan kekuasaan, kekuatan, atau harta, atau kejayaan,
Tetapi yang dia mohon adalah hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat. Hati yang membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan Allah menganugerahkan itu semua kepada Salomo. Sebagai orang yang dipilih dan diurapi Tuhan, seharusnya Salomo sudah memiliki kemampuan cukup untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tetapi karena kerendahan hatinya, Salomo mengakui kelemahannya sebagai manusia, segala keterbatasannya sebagai manusia, sehingga dia meminta hikmat dari Tuhan. Kenapa Salomo masih minta hikmat dari Tuhan? Karena akal pikiran, perasaan, kemauan, kemampuan, dan kehendak bebas seringkali banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari lingkungan maupun faktor dari dirinya sendiri, dan hal ini seringkali bisa menggoyangkan iman. Salomo dalam kepemimpinannya sangat mengandalkan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga banyak hal, banyak masalah-masalah, banyak persoalan yang sulit yang bisa dipecahkan karena hikmat dari Tuhan. Sebagai contoh dalam cerita yang mungkin sering kita dengar, ketika dia menyelesaikan masalah dua perempuan yang memperebutkan satu anak yang masih hidup. Hal itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa merugikan siapapun. Ternyata manusia selama hidup di dunia ini, sewaktu-waktu akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup. Bermacam pilihan yang sulit. Ada yang berhasil mengatasinya, ada pula yang menjadi korban, ada yang gagal dalam mengatasi persoalan, dalam memilih dan memutuskan segala sesuatunya dalam hidupnya. Kita tentunya tidak ada yang ingin menjadi korban persoalan atau pilihan-pilihan keputusan yang kita ambil sendiri. Untuk itu maka keteladanan Salomo sebagai pemenang kehidupan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Teladan serta nasihat itu tertuang dalam kitab Amsal, yang isinya pengalaman tentang mengandalkan hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan secara bijak. Di kitab Amsal diuraikan secara rinci dan jelas, untung ruginya jika tidak hidup mengandalkan Tuhan. Untung ruginya jika hidup mengandalkan hikmat Tuhan. Siapapun dapat membaca, mempelajari, memahami, serta menerapkannya dalam kehidupan, agar dia boleh menjalani kehidupan segala pilihan dan persoalannya dengan baik. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah itu hikmat? Secara sederhana, hikmat bisa didefinisikan sebagai kemampuan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memilih, memutuskan secara tepat dan benar, mengatur rencana-rencana, demi mencapai keberhasilan yang positif sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat tidak identik dengan tingginya pendidikan. Hikmat tidak identik dengan gelar yang dicapainya. Hikmat semata-mata berasal dari Tuhan yang diberikan pada orang-orang yang mau taat dan takut akan Tuhan. Dan Alkitab juga tidak pernah menyatakan bahwa untuk memperoleh hikmat kita harus banyak membaca buku-buku pengetahuan ini dan itu. Ini bukan berarti kita anti pendidikan. Kita harus mencapai itu semua. Kita harus mendapatkan pendidikan dan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tapi tentu saja tetap disertai hikmat dari Tuhan. Terus bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Rasul Paulus menuliskan di Kolose 2 ayat 2 dan 3, di sana ada pesan, di dalam Tuhan Yesus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dengan kata lain, Tuhan Yesuslah yang adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau kita ingin memiliki hikmat, tidak ada jalan lain kecuali kita hidup takut, setia, taat, dan melekat dekat dengan Tuhan Yesus. Hikmat bagi Salomo adalah kekuatan untuk menerapkan gambar dan rupa Allah atau citra Allah pada dirinya. Dengan hikmat, segala persoalan, pertimbangan, keputusan yang diambil akan berbuah manis bagi dirinya sendiri, bagi sesama, dan terlebih untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak kehidupan manusia pertama sampai kehidupan kita sekarang, seringkali mengalami kegagalan, kekecewaan,
putus asa, hilangnya damai sejahtera. Hal ini disebabkan ada dua masalah besar yang sering terjadi. Yang pertama, manusia sulit atau salah ketika memilih antara yang baik dan buruk. Yang kedua, manusia hanya mengandalkan akal pikiran, perasaan, kemauan, dan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan, tanpa hikmat dari Tuhan. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini, pada kesempatan ibadah keluarga pada malam hari ini, kita boleh kembali belajar hikmat dari kitab Amsal. Bacaan kita dari Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18, dan kitab ini berisi nasihat pengalaman hidup dari seorang Salomo yang berhasil menjalani kehidupan karena memiliki dan mengandalkan hikmat Tuhan. Kalau kita lihat Amsal 9 secara keseluruhan, judul perikopnya adalah undangan hikmat dan undangan kebodohan. Pesan yang terkandung di dalamnya adalah manusia ciptaan Tuhan diberi kebebasan untuk memilih antara hidup berhikmat atau hidup dalam kebodohan dunia. Sebelum memutuskan atau menetapkan pilihan, kita harus tahu pasti apa itu undangan hikmat dan apa itu undangan kebodohan. Kita harus tahu pasti siapa yang mengundang dan apa tujuan undangan itu. Salomo menggambarkan di dalam Amsal ini tentang hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan seperti sebuah rumah yang kokoh, dilambangkan dengan 7 tiang penyangganya. Rumah ini menjanjikan keamanan, kenyamanan, damai sejahtera bagi siapa saja yang masuk ke dalamnya. Hikmat juga menyediakan hidangan-hidangan, makanan, ternak, minuman anggur yang baik, berkualitas, dan diperoleh dengan cara-cara yang benar. Itulah lambang kesejahteraan hidup. Hikmat juga dilambangkan sebagai rumah yang letaknya strategis, mudah dilihat, dan menarik perhatian. Artinya, sebenarnya hikmat itu bisa didapatkan dengan mudah. Kemudian hikmat itu ditujukan pada mereka yang belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan. Bagi mereka yang ingin secara benar menggunakan akal budinya dan disuarakan oleh para pelayan perempuan yang dipercaya oleh tuannya, bukan pelayan yang asal bicara. Orang yang mau datang ke undangan hikmat akan memperoleh hikmat dan hidup di dalam hikmat Tuhan. Dengan memiliki hikmat yang dari Tuhan, manusia sebagai gambar Allah dan citra Allah akan dimampukan menyelesaikan berbagai persoalan hidup, dapat memilih secara tepat segala yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Nah, ciri hikmat yang berasal dari Tuhan berdasarkan Amsal adalah yang pertama adalah takut akan Tuhan. Dia memiliki pengertian, dia memiliki kerendahan hati, mau mendengar nasihat dan teguran, rela menerima ajaran dan teguran dari Tuhan, menghadirkan damai sejahtera. Artinya orang yang berhikmat adalah orang yang terbuka untuk dikoreksi jika melakukan kesalahan. Amsal 9 ayat 10 dan 11 dengan tegas menyatakan bahwa takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus adalah awal untuk memiliki hikmat Tuhan. Keuntungan takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus serta memiliki hikmat Tuhan adalah dia akan menikmati umur yang panjang, senantiasa ditambahkan usianya oleh Tuhan. Dan di sini tersirat manusia akan menikmati kebahagiaan, kesejahteraan, karena diberkati oleh Tuhan. Itulah undangan hikmat menurut Salomo, undangan untuk hidup dalam takut akan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan dalam menerapkan perannya sebagai gambar dan citra Allah. Kemudian apa yang dimaksud dengan undangan kebodohan? Undangan kebodohan digambarkan sebagai sebuah rumah yang biasa saja, tidak ada penopang, tidak ada gambaran damai sejahtera apapun di sana. Tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan bagi orang yang masuk ke dalamnya. Dari depan rumah itu, seorang perempuan cerewet artinya asal berbicara tanpa berpikir, mengajak, menjebak dengan pernyataan-pernyataan yang jauh dari kebenaran Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat 17, ungkapan air curian manis, demikian juga roti diperoleh dengan cara tidak benar, sehingga makan secara sembunyi-sembunyi. Artinya yang ditawarkan hanyalah manis di permukaan, tapi semuanya itu hasil curian, hasil kejahatan.
Jebakan ini ditujukan pada setiap manusia, terutama yang belum berpengalaman menjalani kehidupan. Jika memilih undang kebodohan atau hikmat dunia, pasti akan mengalami penderitaan atau kematian, seperti tertulis di ayat yang ke-18. Ciri hikmat dunia antara lain iri hati, egois, sombong, berdusta, dengan berbagai-bagai kejahatan yang lain. Dan yang penting, seringkali orang yang tidak berhikmat atau orang yang hanya mengandalkan hikmat dari dunia adalah manusia yang sulit untuk menerima nasihat, manusia yang sulit untuk menerima teguran. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia lebih suka mengeraskan hatinya untuk tetap hidup dalam dosa daripada dia bangkit dan berbalik kepada Allah. Undangan kebodohan adalah undangan untuk hidup dalam ketidakbenaran, menikmati sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak benar, menikmati apa yang bukan menjadi haknya, menyukai jalan pintas, menikmati kesenangan duniawi yang sesaat saja, yang ujungnya adalah kematian. Undangan kebodohan adalah undangan untuk melakukan dosa dan mengabaikan hikmat Allah. Undangan kebodohan adalah undangan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Undangan kebodohan adalah undangan hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan berujung kepada kematian. Yang jadi masalah, undangan kebodohan seringkali dikemas dalam bentuk-bentuk yang sangat menarik, permukaannya sangat manis, permukaannya sangat menarik, sehingga banyak orang yang terjebak di dalamnya tanpa sadar dia berjalan menuju ke arah kematian. Sekarang jelas bagi kita apa yang dimaksud Salomo dengan undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat dan kebodohan sama-sama mengundang orang yang tak berpengalaman, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Hikmat membawa manusia kepada pengertian dan kehidupan, sedangkan kebodohan membawa manusia kepada dosa dan kematian. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hidup bahagia bersama keluarga pasti menjadi impian dan tujuan kita semua. Orang tua dan anak-anak saling mengasihi dan apa yang sebaliknya. Hidup rukun saling mengasihi akan tumbuh subur di tengah-tengah keluarga yang memiliki hikmat. Karena semua persoalan, tantangan dapat diatasi secara bijak. Demikian juga hikmat akan menuntun orang secara tepat dan tegas, dapat dengan benar menentukan pilihan dalam kehidupannya. Salomo mengingatkan dan menganjurkan kita, hiduplah dalam hikmat Tuhan, bukan mengikuti undangan kebodohan. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Sinode menentukan tema untuk bulan September 2020 ini adalah generasi penerus yang menjadi berkat. Untuk menjawab tema ini ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pusat perhatian tema ini adalah seluruh anggota keluarga kita, khususnya anak-anak yang adalah titipan Tuhan. Peran orang tua sangat besar, baik sebagai teladan maupun penanggung jawab keluarga terkait dengan pemeliharaan serta pertumbuhan hidup rohani anak-anak kita. Orang tua harus bisa mempersiapkan anak-anak mulai usia dini untuk hidup dalam ketaatan mulai hal-hal yang kecil. Anak-anak harus bisa melihat gambar rupa Allah pada sosok orang tua mereka. Didikan, ajaran, nasihat, teguran dari orang tua sangat diperlukan. Pastikan anak-anak kita sudah memiliki pondasi iman yang kuat ketika menginjak usia dewasa, sehingga bisa memilih dan memutuskan segala sesuatunya dengan tepat berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia, bukan apa kata suara mayoritas. Pertanyaannya bagi kita selaku orang tua, sudahkah peran itu kita jalankan? Salomo mengingatkan, miliki dasarilah tugas tanggung jawab serta peran kita sebagai orang tua dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Hal yang kedua, baik orang tua maupun anak, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam undangan ketika kita hidup di dunia ini. Baik secara langsung berupa ajaan, maupun tidak langsung yang berasal dari keinginan diri kita sendiri. Firman Tuhan mengingatkan, harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jangan andalkan kemampuan diri, tetapi hikmat Tuhan yang diutamakan.
Perlu diingat bahwa undangan hikmat dan undangan kebodohan masih ada sampai dengan saat ini. Bukan hanya ada di masa lampau pada zaman Salomo. Undangan hikmat maupun undangan kebodohan bisa datang di setiap lingkungan di sekitar kita. Bisa dari lingkungan pekerjaan kita, lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang dalam dunia bisnis. Bahkan ketika seorang diri, selalu ada godaan undangan kebodohan. Dan di sisi lain, kita juga bisa mendapatkan undangan hikmat. Jangan pernah terbuai dengan apa yang tampak indah menurut mata. Tapi pastikan bahwa yang kita pilih adalah pilihan yang benar dan sesuai kehendak Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit. Ada saatnya kita berdiri di persimpangan jalan, dan kita harus memilih jalan mana yang harus kita lalui. Tidak bisa selamanya kita berdiri di persimpangan jalan. Tidak mungkin kita berdiri dengan kaki kita di atas dua perahu yang berbeda. Harus ada pilihan tepat dan tegas, tanpa kompromi. Dan semua pilihan adalah ada konsekuensinya masing-masing. Seringkali jalan hikmat terlihat sempit dan tidak mudah untuk melaluinya. Ada banyak tantangan dan pergumulan di sepanjang jalan yang sempit itu. Tapi satu hal yang pasti, di ujung jalan itu ada kerajaan surga dan kehidupan yang kekal yang menunggu kita. Itu sangat jelas dan pasti. Jalan kebodohan seringkali tampak seperti jalan yang lebar, yang mudah untuk melaluinya. Sepanjang jalan tersedia segala kesenangan duniawi yang bisa diperoleh dengan mudah tanpa perlu usaha dan kerja keras. Sekalipun semuanya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhir perjalanan itu hanya mengarah kepada kematian. Sehingga benarlah firman Tuhan Yesus yang tertulis di Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Mari kita baca bersama-sama. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hanya dengan hikmat Tuhan, para orang tua dan anak-anak generasi penerus tidak salah memilih dan mengambil keputusan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, serta adik-adik sekalian, masih ada kesempatan yang disediakan Tuhan untuk kita, untuk membenahi kehidupan kita sebagai citra dan gambar Allah. Hadapi situasi akhir-akhir ini dengan cara tetap hidup melekat pada Tuhan Yesus sebagai sumber segala hikmat. Kondisi pandemi seperti sekarang ini tidak boleh menjadikan hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Ikuti terus dengan tekun semua kegiatan ibadah online yang ada. Ajaan doa siang, ajaan doa malam, ibadah keluarga, ibadah hari Minggu, ibadah-ibadah pelkat. Itu semua harus kita ikuti dengan tekun. Dari sana Tuhan akan terus memelihara kita dengan firman-Nya. Kadang situasi seperti yang kita hadapi saat ini menjadi sarana untuk memurnikan iman percaya kita, meningkatkan status kita sebagai citra Allah. Sebagai ciptaan Allah, kita harus menjadi pemenang, baik saat harus memilih ataupun ketika menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan. Kuncinya adalah andalkan hikmat Tuhan dalam hidup dan bukan undangan kebodohan. Hanya dengan hikmat Tuhan, para orang tua dan anak-anak generasi penerus tidak salah memilih dan mengambil keputusan. Tuhan Yesus memberkati seluruh anggota keluarga kita semua. Amin.
Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur terima kasih kami ya Tuhan, untuk pada malam hari ini, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang masih kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada yang pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah menyertai kehidupan kami, turut bekerja dan campur tangan di dalam segala aktivitas kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami baca bersama, kami renungkan bersama, dan kami boleh belajar banyak hal melaluinya. Bila firman itu ya Tuhan, boleh tinggal dalam hati kami dan menjadi bagian kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah melalui firman itu ya Tuhan, hidup kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan dan mengajar kami untuk selalu hidup dalam hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, sebagai orang tua berikan hikmat pada kami, agar kami boleh mempersiapkan generasi muda, anak-anak kami, di dalam menjalani kehidupannya semakin banyak tantangan, semakin banyak pilihan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Berikan hikmat pada kami ya Tuhan, agar kami tidak sampai salah memilih dan mengambil keputusan di dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk pelayanan dan kesaksian di GPIB Bethesda Sidoarjo ini, terutama pelayanan ibadah daring yang masih terus dijalankan, ibadah keluarga, ibadah hari Minggu, ibadah pelkat, ajaan doa siang, ajaan doa malam. Bila Tuhan berkati itu semua, agar melalui itu semua ya Tuhan, firman-Mu terus memelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para pendeta yang telah Tuhan percaya, Tuhan pilih untuk melayani kami di Bethesda Sidoarjo. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati Ibu Pendeta Luciato Isuta, berkati Pendeta Noh Tumorang, berkati Pendeta Emeritus Unsulangi, berkati Pendeta Lawaheri, berkati Pendeta Emeritus Tomana, berkati Pendeta Emeritus Simorangkir, berkati Pendeta Yesa Campur Mias, lengkapi semua ya Tuhan mereka dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan, sehingga mereka boleh dipakai dengan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Bethesda Sidoarjo ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk proses-proses pemilihan pengurus pelkat yang pada saat ini sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan. Tuhan berkati semua proses pelaksanaannya, mulai pelkat PT, GP, PKP, PKB, PKLU, agar semuanya yang terpilih menjadi pengurus boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan dan hikmat Tuhan terus menyertainya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam kelemahan, Tuhan juga berikan kekuatan. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, Tuhan jamah, dan kami mohon campur tangan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat, karena Tuhan juga memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang mereka alami dan mereka pergumulkan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, karena dampak pandemi corona, mereka harus kehilangan pekerjaan, mereka harus dirumahkan, mereka kehilangan penghasilan, sedangkan mereka harus terus melanjutkan kehidupan ini. Kami percaya Engkau Allah penjaga dan pemelihara kami, Engkau sendiri yang akan menjamin kelangsungan hidup kami, Engkau yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang Tuhan gerakkan dengan murah hati untuk berbagi dengan sesama yang dalam kekurangan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Berkati juga ya Tuhan untuk anak-anak kami di dalam proses pendidikan yang pada saat ini masih dilaksanakan secara online, mulai dari TK hingga pada bangku kuliah. Biarlah semua boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh, Tuhan sertai dengan hikmat Tuhan, sehingga hal itu tidak mengurangi kesungguh-sungguhan mereka di dalam mencapai cita-cita mereka. Terima kasih Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam masa-masa kedukaan, karena ditinggal oleh orang-orang yang sangat mereka kasihi. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka boleh melalui hari-hari duka mereka bersama-sama dengan Tuhan. Mereka boleh tetap tinggal dengan Tuhan, dan mereka boleh tetap merasakan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah
RI dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah, khususnya dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Tuhan berkati segala upaya pemerintah kami, dan biarlah masyarakat yang ada juga boleh mendukung semua upaya pemerintah, sehingga pada saatnya nanti kondisi pulih kembali dipulihkan lagi, kondisi pulih semakin stabil, sehingga saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan boleh kembali bekerja, saudara-saudara kami yang kehilangan penghasilan boleh mendapatkan kembali penghasilan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk upaya-upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Bila Tuhan berkati itu semua, agar melalui itu semua ya Tuhan, lapangan pekerjaan boleh dibuka kembali, sehingga banyak saudara kami boleh kembali bekerja secara normal seperti kondisi-kondisi yang sebelumnya. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga teringat saudara kami yang berprofesi sebagai dokter, tenaga medis, pelayan kesehatan. Tuhan berkati mereka di dalam tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, dengan segala pengabdian dan pengorbanan mereka. Tuhan tetap berikan semangat dan kekuatan pada mereka dalam menjalankan segala tugas-tugas mereka, sekalipun dengan penuh dengan risiko, mereka boleh menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan juga ingat untuk saudara-saudara kami, pasien yang terdampak corona, baik di rumah sakit maupun dalam masa-masa karantina mandiri. Tuhan juga berkati mereka, Tuhan juga campur tangan dalam proses kesembuhan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.